Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan aktivitas pada hari ini. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan absen. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca surat pendek ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memulainya, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana materi pada hari ini adalah tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Adapun setelah kita mempelajari materi tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi ini, yang pertama kita dapat menyebutkan dalil nakli tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Yang kedua, kita dapat menyebutkan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Selanjutnya, dapat menyebutkan dan mengidentifikasi hukum bacaan lam dan ro. Yang kelima, yang selanjutnya dapat menyebutkan isi kandungan dari Quran surat An-Nahl ayat 114. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran ini adalah agar kita dapat menghafalkan Quran surat An-Nahl ayat 114. Baik, silakan anak ibu perhatikan ya materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang Quran surat An-Nahl ayat 114. Silakan dilihat terlebih dahulu. Kemudian kita sama-sama membaca, bisa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal sholihlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Robku, Ya Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Mari memahami hukum bacaan lam dan ro. Hukum bacaan lam itu dibagi menjadi dua, yaitu lam tafkhim dan lam tarki. Ya, jadi ada dua, lam tafkhim dan lam tarki. Apa itu lam tafkhim? Lam tafkhim itu adalah lam tebal. Ya, lamnya dibaca tebal apabila berharokat fathah atau domah. Sementara lam tarki adalah lam tipis, artinya dibaca tipis. Ya, dan lam ini dibaca tipis apabila lamnya berharokat kasroh. Baik, paham? Atau ibu ulang lagi ya. Ada namanya ro tarki dan ro tafkim. Ya, ro juga dibagi menjadi dua. Ya, ro tafkim dan ro tarki.
Karena tadi pembahasan kita yaitu mari memahami hukum bacaan lam dan ro. Maka ada 2 pembahasan. Ya, hukum bacaan lam tadi, kemudian hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro ini juga dibagi 2. Yang pertama ro tafkim, yang kedua ro terki. Ro tafkim apabila ro-nya berharokat fathah atau domah. Kemudian yang kedua ro-nya ro tarki apabila tipis ya, apabila ro-nya berharokat kasroh. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Baik, kalau sudah dimengerti kita lanjutkan ya. Yang halal dan baik itu apabila cara memperolehnya benar. Kemudian cara mengolahnya benar ya. Kemudian cara mengkonsumsinya pun benar. Akibat memakan makanan dan minuman yang haram. Jadi ada akibat. Ini adalah contoh-contoh makanan yang apabila kita memakannya. Yang pertama, akibat memakan makanan yang tidak halal adalah doa-doanya tidak dikabulkan. Nah, anak-anak, jadi maka makanlah makanan yang halal. Kemudian yang kedua, akibat memakan makanan yang tidak halal tadi, makan makanan yang haram, yaitu merusak hati dan akal. Jadi hati kita, akal kita tidak lagi berpikir dengan baik. Tidak lagi makanan haram membawa ke neraka, ini sudah jelas bahwa memakan makanan yang haram itu membawa kita kepada neraka. Kemudian yang kelima, mengurangi iman dalam hati. Kemudian rusaknya keturunan. Makanan haram itu menzolimi diri sendiri. Contoh makanan dan minuman yang halal di sini banyak ya, bisa kita sebutkan. Makanan bakso, mie ayam, nasi, gado-gado ya. Itu termasuk ke dalam makanan yang ini. Contoh minuman yang halal, susu, air kelapa, air putih, madu, teh, kopi, itu semua minuman yang halal. Kita lanjut ke isi kandungan surat An-Nahl ayat 114. Ini tadi kan tujuan pembelajaran kita dapat menyebutkan isi kandungan surat An-Nahl ayat 114. Kemudian yang terakhir nanti dapat menghafalkan Quran surat An-Nahl ayat 114. Baik, yang pertama, hikmah ataupun isi kandungan dari surat An-Nahl ini, Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Ini yang pertama. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Jadi tidak ada kata saya tidak mau, Bu, saya tidak suka, Bu. Karena sudah perintah artinya harus dijalankan. Kemudian yang kedua, makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi kriteria halal dan baik. Ya, itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, makanan halal merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan rezeki nih, doa. Makan makanan yang halal itu merupakan rezeki bagi kita. Kemudian yang keempat, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Jadi bumi ini nih, bumi yang kita duduki ini, bumi yang kita tumpangi ini ya, sudah menyediakan makanan-makanan yang halal. Ya, bisa kita lihat di sekeliling kita, makanan yang halal itu seperti apa. Yang jelas kriterianya adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. Yang kelima, syukur merupakan bukti implementasi tauhid ya. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dapat mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, halal dan baik ya. Itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengesahkan Allah
menyembah dan beribadah hanya kepadanya merupakan pokok utama ajaran Islam. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita simpulkan ya. Atau ada yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, baik, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yang pertama tentang isi kandungannya, dalil nakli tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian yang kedua, hukum bacaan lam tahkim dan lam tarki. Yang ketiga, makanan yang halal, makanan yang haram, kemudian minuman yang halal, dan yang terakhir adalah isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 114. Ada yang ingin menambahkan kesimpulan Ibu? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang kita pelajari hari ini menempel di dalam hati kita, tertanam di dalam hati kita bagaimana cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, pelajaran untuk minggu depan itu tentang jujur dan amanah. Tugas di rumah untuk kalian dikerjakan. Silakan dibuka halaman 257. Kalau sudah jumpa, ya, di sana ada pilihan ganda 1 sampai 10, kemudian esainya 1 sampai 5. Nanti silakan dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan secara mandiri, boleh dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalau yang mau mengerjakan sendiri nggak masalah, mungkin dia bisa mengerjakan sendiri. Kalau mau mengerjakan berkelompok juga nggak masalah, yang penting dia mengerjakan tugas dengan baik, ya. Nah, demikian yang Ibu dapat sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.